Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Lutfiani. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara 5C, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitunya Bapak Mustamin Esos MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu kewenangan pemerintahan. Di mana dalam kewenangan pemerintahan ini ada 3 bagian materinya. Yang pertama yaitu sumber kewenangan, yang kedua yaitu cara memperoleh kewenangan, yang ketiga yaitu batasan-batasan kewenangan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitunya sumber kewenangan. Hukum ada karena kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasar atas kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah, sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikatakan hukum itu adalah kekuasaan, tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum, sehingga pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum. Menurut Maryam Budiarjo, kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak, sehingga negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Kekuasaan yang diberikan kepada negara, organ-organ negara harus dengan batas-batas yang pasti yang diwujudkan dalam hukum supaya kewenangan atau hak dan kewajiban penyelenggara negara dapat dipastikan oleh hukum yang dapat mengikat antara negara dengan warga negara. Yang kedua yaitu cara memperoleh kewenangan. Yang pertama, atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya, kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatannya yang diembannya. Misalnya, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menegaskan DPR dapat membentuk undang-undang untuk disetujui bersama dengan Presiden. Yang kedua yaitu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan yang lainnya. Atau dengan kata lain, terjadi pelimpahan kewenangan, jadi tanggung jawab atau tanggung gugat berada pada penerima delegasi. Misalnya, pemerintahan pusat memberi delegasi kepada semua Pemda untuk membuat perda, termasuk keputusan berdasarkan daerahnya masing-masing. Yang ketiga itu mandat. Terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencarian anggaran pendidikan. Jadi di sini jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap digugat atau sebagai tergugat adalah gubernur. Yang ketiga yaitu batasan-batasan kewenangan. Perencanaan nasional dan pengenalan pembangunan secara makrodana, perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup, sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, lembaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi, strategi tinggi yang menimbulkan dampak konservasi seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, kawasan konservasi, atau provinsi dan antar negara. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Sebelumnya saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.